Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati pengurus Masjid Darul Ustaz, kemudian bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini, sekaligus saya harapkan mari kita fokuskan pemikiran kita kepada satu hal yang kita laksanakan pada hari ini yang dikenal dengan tadabbur alam. Salah satu program daripada Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Ambo sebetulnya lebih kurang 19 tahun rutin berulang kembali, tapi terhenti semenjak tahun 2009. Tepatnya Desember 2009, Ambo terpaksa berhenti hadir atau melakukan pengajian rutin di tempat itu dikarenakan sesuatu hal yang sakit. Nah tentu adalah lamun tak pesuh, Ambo agak ragu-ragu seketika. Mungkin banyak di antara kita yang bersangka wajah-wajah baru. Oleh karena itu, walaupun tadi pengurus sudah menjelaskan sedikit tentang acara kita, maka Ambo juga merasa lebih berkewajiban untuk memperkenalkan secara lengkap kembali tentang persatuan organisasi daripada Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itu harus mulai daripada namanya. Karena pada pertama sekali Adam diciptakan dulu adalah menyangkut dengan memperkenalkan nama, mengajarkan nama. Ingatlah, bertanyalah, mengapa diberi nama Majelis Taklim ini dengan Istiqmal Bina Marhamah? Istiqmal itu berasal daripada kata-kata kamala, kemudian dijadikan mazid 30 menjadi istiqmal. Maka istiqmal itu adalah merupakan zaraf, merupakan masdar. Maksudnya adalah berupaya mencari kesempurnaan di dalam apa saja, kebaikan tentunya. Ibadah harus dicari kesempurnaannya, ilmu harus dicari kesempurnaannya. Itulah nama istiqmal. Nah berikutnya, yang paling susah dalam kehidupan kita hari ini adalah menyatunya antara kita sama kita. Apakah itu merupakan lintas agama atau di dalam intern agama sendiri. Sulit kita lihat persatuan yang konkret, persatuan yang benar itu sulit. Maka ditambahlah istiqmal tadi dengan bina marhamah. Bina artinya adalah membangun, marhamah artinya adalah kasih sayang antara sesama kita. Jadi maka oleh sebab itu Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah adalah satu majelis yang berupaya untuk mencari kesempurnaan dari segala hal dan lebih dikhususkan kepada persatuan dan kesatuan, baik intern ataupun eksternalnya, itunya lintas agamanya. Itu program yang paling besar. Maka untuk itu sebagai dasar daripada Majelis Taklim Istiqmal itu tentu
secara umumnya tentu Pancasila, tidak. Tapi lebih khusus lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena tadi anak kita menyampaikan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, niscaya dijamin tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang tidak berpegang teguh dengan keduanya pasti tidak selamat, pasti binasa, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, maka majelis taklim sangat memfokuskan pengajiannya kepada Al-Quranul Karim. Tadi disampaikan mulai daripada mengenal huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran sampai kepada mengenal kata per kata yang ada di dalam Al-Quran, sampai kepada kalimat-kalimat itu harus dikenal. Dan yang paling terpenting adalah maudu'ahu, arti maudu'nya, penempatan kata. Sebab bahasa Al-Quran itu kalau salah menempatkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahaya. Nah, misalnya khalaqakumullah, itu penempatan katanya Allah di situ adalah pada tempat fa'il, orang yang berbuat. Sedangkan kum adalah tempat katanya pada makhlumi, kalimat penderita, objek. Kalau kita salah menempatkan, bahaya. Coba dengarkan artinya. Khalaqakumullah, kita tempatkan secara bagus. Menciptakan akan kamu Allah. Siapa yang mencipta? Yang diciptakan kamu. Jadi kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahannya. Kini kita ganti letaknya. Khalaqakumullah, menciptakan kamu akan Allah. Beda tak? Beda. Kalau tadi kamu yang diciptakan Allah, kalau kini kamu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahaya. Dan ini banyak sekali kita lihat, kita saksikan di dalam penyampaian ilmu dan agama, baik oleh khatib buya-buya yang senior, masih banyak terjadi kekeliruan dalam masalah ini. Nah, kita bukan mengatakan diri kita mutlak benarnya, tidak, tetapi kita tadi berusaha untuk menyempurnakan agamanya, agama itu kita kenali, benar-benar kita pahami secara benar. Itu Bapak-bapak yang berkata. Nah, dan kemudian program yang dilakukan oleh majelis taklim itu setiap malam tadi adalah mempelajari Al-Quran itu secara detail. Itu tiap malam setiap sudah maghrib. Ya. Nah, dan kemudian 2 kali seminggu, Rabu dan malam Sabtu itu khusus pengajian-pengajian yang agak kami itulah istilahnya. Ya, dan kemudian setiap subuh itu diisi. Memang kini agak terganggu karena adanya pembangunan jalan ke sebelah itu. Nah, tentunya dengan harapan kepada kita, ya, untuk berminat, untuk mempelajari. Dan kalau ada kata Anda sendiri nanti kehabisan bahan itu yang akan diajarkan, tentu kita akan mencari tenaga-tenaga lain yang akan memberikan pelajaran tentang Al-Quran dan lainnya. Nah, dan kemudian program majelis taklim itu adalah melakukan namanya tadabbur alam. Itulah yang kita lakukan kini. Ya, itu sekali 1 bulan. Ambo memahami bahwa tadabbur itu adalah kombinasi antara tafakur dengan ta'akur. Ya, di dalam Quran itu ada 3 istilah. 1 ta'akur, berpikir arah keluar. Ya, kalau misalnya satu benda di tangan kita pikir untuk diapakan, ini namanya ta'akur. Dan kemudian ada tafakur. Nah, yang tafakur itu adalah berpikir arah ke dalam. Nah, kombinasi daripada ta'akur dan tafakur itulah yang kamu pahami sebagai tadabbur. Maka berarti tadabbur itu kita melihat alam semesta, kita melihat sesuatu yang ada di hadapan kita dengan usaha untuk melihat bahwa ada di balik itu sesuatu yang tersembunyi. Itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu acara-acara.
yang dilaksanakan oleh majelis taklim. Tempatnya tergantung. Ya, kalau bulan yang lampau di Darul Huda, mungkin bulan yang akan datang itu mungkin di Sinjilugir, ya, tergantung kepada peminat atau keinginan daripada jamaah. Berikut anggotanya. Anggota majelis taklim itu dua macam. Satu, anggota yang terdata, ya. Yang kedua, anggota yang takdir. Anggota terdata artinya ada nama-namanya, identitasnya di tangan pengurus. Sedangkan anggota-anggota yang takdir, siapa saja yang hadir, mulai dari anak kecil sampai kepada orang-orang besar, dari rakyat biasa sampai kepada pejabat, maka asal hadir ini adalah anggota daripada majelis taklim itu sendiri. Nah, dan kemudian acara yang dilakukan oleh majelis taklim adalah diberi nama dengan wisata dakwah. Itu dilakukan 2 kali setahun. Ya, kalau ada nanti acara itu kita diberitahukan kepada daerah-daerah yang telah dikunjungi seperti ini. Itu 2 kali setahun. Petangko dilakukan di Puncak Lawang. Ya, insya Allah bulan Agustus nanti itu akan dilaksanakan di Pagaruyung. Itu kabarnya dari pengurus. Itu bapak-bapak ibu yang berbahagia, majelis taklim. Nah, dan kemudian kalau kita sebut dengan testimoni, sudah banyak majelis taklim tadi melahirkan orang-orang yang pada mulanya katakanlah gelap, tapi sudah menjadi terang, tidak punya kemampuan tapi sudah punya kemampuan. Alhamdulillah, begitu hasil yang bapak kita lihat, sehingga sudah melahirkan orang-orang yang mampu untuk menjadi khatib berdakwah di dalam majelis taklim Istiqmal itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian juga perlu saya sampaikan, majelis taklim Istiqmal ini tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Mengapa? Karena memang majelis taklim itu tidak mengekspos diri untuk dikenal. Mengapa bapak-bapak ibu yang berbahagia? Untuk menjadi orang yang dikenal itu sebetulnya mudah. Ya, buat saja dan gaji-gaji itu akan kita menjadi orang yang dikenal. Tapi cukup bayangkan, kalau sudah terkenal apa yang terjadi? Barangkali orang-orang yang model itu kalau itu sangat terkenal nanti akan timbul ria, akan timbul akib dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu majelis taklim tidak berupaya sedikit pun untuk dikenal, tetapi majelis taklim berupaya untuk mengedepankan kebenaran yang sesungguhnya. Bisa paham ya? Itu majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah. Nah, maka untuk itu kita masuk kepada acara yang dilakukan tadi, yaitu mengenali Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kebetulan ini adalah bulan Rajab. Tanggal berapa ini bulan Rajab? Saya tahu. Ya, bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu kita kenal itu dengan satu peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali menyangkut dengan marhamah tadi, kini bermacam-macam orang menyikapi. Ada yang mengatakan memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah hukumnya wajib. Ada yang mengatakan memperingati Isra Mi'raj itu hukumnya boleh-boleh saja. Dan ada yang mengatakan bahwa memperingati Isra Mi'raj itu adalah bid'ah dan lain sebagainya. Akhirnya marhamah yang tak tercapai. Di dalam internet agama sendiri, kalau kita perhatikan orang yang mengatakan bid'ah itu tak tanggung-tanggung alimnya itu, bahkan sekolahnya di luar negeri. Kalau kita lihat orang-orang yang mempopulerkan memperingati Isra Mi'raj hari-hari bersejarah Islam itu, alimnya bukan main-main. Nah, maka kita majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah untuk mencapai perdamaian atau penyatuan dari kedua pendapat tadi, kita katakan bahwa memperingati Isra dan Mi'raj itu bisa menjadi bid'ah
dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita lakukan dengan secara benar, niatnya benar, caranya benar, yang kita kutip di dalam acara itu yang benar-benar, maka itu akan dapat pahala. Jadi ibadahlah memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita lakukan hanya dengan bersikap hura-hura, tidak tentu tujuan, dan kemudian ya tidak bisa dipertanggungjawabkan surahannya, itu akan menjadi orang yang salah. Jadi Majelis Taklim Istiqomah tidak mengatakan memperingati Isra Mi'raj tadi itu wajib, bukan mengatakan memperingati Isra dan Mi'raj itu bid'ah dan lain sebagainya, tapi Majelis Taklim bisa mengatakan mungkin bid'ah dan mungkin berpahala memperingati Isra dan Mi'raj. Apabila kita berangkat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kutip hasil-hasil daripada peristiwa itu akan berpahala. Karena persoalan itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi surat Bani Israil, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci orang yang memperjalankan dengan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang memberi berkat kami pada kelilingnya, karena hendak memperlihatkan kami akannya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, bahwa sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu Al-Quran. Coba kita bayangkan sebentar lalu, Nabi Muhammad itu Isra berjalan malam dari Makkah ke Palestina. Pada jaraknya Makkah ke Palestina, kalau orang dulu Jekudo itu bisa mencapai sebulan perjalanan. Kemudian sampai di Palestina, naik ke Raf-Raf sampai ke Sidratil Muntaha. Tidak ada tempat seperti itu. Kalau ditempuh dengan perjalanan kendaraan biasa, itu mungkin seumur hidup, bahkan sampai dunia kiamat tidak akan pernah sampai. Nah, itu kalau kita makan matah-matahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Raf-Raf atau Sidratil Muntaha. Tak ada seketik juga dimakan oleh akal peristiwa itu akan di sana. Nah, maka untuk itu kita harus melihat maudhu' tadi, kata yang ada di dalam Al-Quran itu. Mengapa dia? Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhana itu artinya maha suci. Maha suci itu kalau kita pahami dengan secara benar, tidak ada satu pun yang kurang di Allah Subhanahu wa taala. Itu baru perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Allah mampu. Allah bukan tidak mampu untuk menjalankan hambanya untuk melakukan proses perjalanan yang semacam ini. Bahkan lebih daripada itu, jangankan memperjalankan seorang hambanya, menciptakan bumi, langit dan segala planet-planet yang ada itu, Allah itu mampu. Jadi subhana itu adalah menunjukkan kata bahwa tidak ada yang tidak akan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal itu lagi. Baat itu, benarkah kita merasakan, benarkah kita meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin? Itu persoalan itu. Nah, kita wajib mencapai rasa itu. Tidak boleh tidak. Kadang-kadang terlintas di dalam pemikiran kita berdoa lalu tidak dikabulkan. Rasul-rasulnya Tuhan tidak mampu mengabulkan doa awak. Itu salah besar itu. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cara pengabulannya mungkin dibayar kontan dan mungkin dijanjikan untuk atau diganti dengan yang lain. Jadi kata subhana itu menunjuk kepada bahwa tidak ada cacat, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rasul kok tak mudah Bapak Ibu yang berbahagia.
Maka untuk itulah kita dituntut untuk mengucapkan subhanallah itu 33 kali setiap kita sudah sholat. Tapi sayang karena kaji tidak jalan, kaji tidak ditambah, membacanya bisa, akhirnya dari wudu kita sampai itu hanya mampu mengucapkan subhanallah, tapi tidak kunjung merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada cacat baginya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satu pun yang tidak akan mungkin olehnya. Itu kalimat subhanallah. Lalu yang subhana tadi siapa? Yang maha suci itu siapa? Allazi asra. Allazi itu namanya penghubung, kata penghubung yang bagaimana? Yang asra. Di dalam Quran itu ada dua macam kata kerja. Yang satu disebut kata kerja tadi dengan lazim. Yang satu disebut dengan muta'addi. Kata yang lazim itu artinya sendirian. Nazala misalnya turun, berarti turun sendiri. Kemudian ada muta'addi. Nazala tadi dimuta'addikan. Bagaimana memuta'addikannya? Ini perlu dipelajari. Akhirnya menjadilah menurunkan. Nah, bedakan antara turun dengan menurunkan itu berbeda. Ya. Duduk misalnya dengan mendudukkan itu berbeda. Kalau duduk bapak ibu sendiri yang duduk. Kalau mendudukkan berarti ada orang yang mendudukkan atau ibu sendiri mendudukkan orang lain. Gitu. Nah, maka kata asra itu adalah muta'addi, bukan lazim. Asalnya dulu adalah lazim, saro artinya berjalan. Kemudian dimuta'addikan dengan menambah dengan alif satu huruf jadi asra, memperjalankan. Bayangkan sekali lagi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang tidak mungkin olehnya. Itulah orang yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru terungkap kebenarannya. Oh, jadi rupanya masalah Isra dan Mi'raj itu tidak bisa hanya diterima, dipelajari, diwarisi saja kajinya. Akhir-akhirnya kita terpaksa menerima, sedangkan batin kita tidak mempercayai terjadinya Isra dan Mi'raj. Tapi setelah kita tengok ayatnya, Maha Suci Allah, tidak ada yang tidak mungkin oleh Allah, tidak ada yang kurang oleh Allah. Dialah yang memperjalankan Muhammad SAW, bukan Muhammad yang berjalan sendiri. Baru kita tercengang, oh jadi kiranya Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan banyak sekali contoh. Kalau Rambo tadi ada membunuh Samui siku-siku. Dah bunuh ada berjati Samui baju. Ya. Di rumahan gua ada Samui tadi dan itu pulau bangsa sukunya. Ya kok Melayu Samui tadi Melayu plus sukunya mungkin. Persis sama dengan Samui yang ada di rumah aku. Di waktu itu kamu melihat Samui itu tadi yang datang kepada perang Tiaka, ada Losa, tidak. Samui tadi tabau di aku. Apalagi itu aku bau. Lebih capek datangnya. Kalau Samui saja berjalan dari Bukit Istanbul ke Eko berhari kira-kira mau sampai. Mungkin makan waktu seminggu baru Samui itu disampaikan ke Eko. Tapi kini tidak. Ambo yang membawa itu pun tidak sengaja. Akhirnya sampailah kita di dalam hitungan menit. Mengapa sesusah itu kita memahami persoalan Isra dan Mi'raj? Jadi masalah Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi, benar-benar itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita meyakini? Jadi rupanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang benar. Karena tidak Muhammad pun berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh orang yang tadinya tidak ada satupun yang kurang pada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kita teruskan dulu. Nanti kita masuk kepada yang agak lebih dalam. Bi'abdihi. Nah, itu sababiyah itu. Abdihi hambanya. Artinya mengapa Muhammad itu diperjalankan? Karena Muhammad itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Istilah hamba itu bisa berarti dekat.
Ya, mengapa Samui tadi tabawa di Abu Teko karena nyodok ya boh. Ya, kalau jauh dari Abu tadi tak sana bawa kali. Tapi kalau nyodok bahkan ada di badan Abu tadi dia sampai Samui. Jadi diambil ini dengan sebab Muhammad yang diperjalankan itu adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Muhammad tidak hamba Allah, maka Muhammad tidak akan diperjalankan oleh Allah. Nah, sekiranya Muhammad itu tidak dekat kepada Allah, maka tidak akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Muhammad adalah seorang hamba Allah yang paling hamba dari sekian hamba, maka Muhammadlah yang mampu, yang bisa diperjalankan sejauh itu. Itu makanya kita tidak pernah mengenal peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Adam, peristiwa Isra'nya Nabi Nuh, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Tetapi hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang layak untuk diisra dan dimi'rajkan. Mengapa? Karena dia adalah paling hamba, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang lain tidak hamba, tapi Muhammad lah yang paling dekat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita nak dapat pulau dek kita baun-baun Isra dan Mi'raj itu, ya harus kita jadi hamba Allah. Dan pengajian tentang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu tentu panjang pula waktu yang kita butuhkan. Nah, maka kembali kita kepada pokok persoalan, mengapa terjadi Isra dan Mi'raj? Karena Allah yang memperjalankan. Mengapa diperjalankan? Karena dia adalah dekat atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru semakin tajam pemikiran itu. Rupanya memang benar-benar persoalan Isra dan Mi'raj itu memang terjadi. Dari mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Muhammad itu? Minal Masjidil Haram, dari Makkah. Ya, kalau kita berbicara tentang peristiwanya itu panjang. Dibodah dulu, disucikan dulu, ditambah dulu persiapannya, dan itu semuanya perlu dikaji. Ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad SAW sebelum berangkat lalu dibedah dadonya, dikeluarkan fudul-fudul buruk di dalamnya seperti syak, dengki, khianat, diganti dengan yang baik-baik, dengan yang benar-benar. Aku tak sependapat Bapak Ibu yang berbahagia. Mengapa? Kalau masih Muhammad tadi dikatakan ada fudul-fudul yang tidak baik dalam dirinya, berarti Muhammad itu tidak maksum. Itu tandanya tidak maksum. Abu yang dikeluarkan buruk dari dadonya. Tapi pertanyaannya, mengapa dibedah? Itu adalah persiapan untuk melakukan perjalanan yang penuh bahaya, yang jauh sekali itu. Kalau tidak dipersiapkan, itu mungkin ada kegagalan yang akan terjadi. Sama aja kita berkendaraan. Ya, kita preso baunya dulu, kita cari wanginya dulu, bukan kenapa, tapi di preso itu adalah persiapan untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi Abu berpendapat bahwa pembedahan Nabi Muhammad SAW bukan mengeluarkan yang buruk-buruk, tetapi adalah untuk meneliti seteliti-telitinya, karena perjalanan yang ditempuh oleh Muhammad itu adalah sangat jauh dan sangat berbahaya. Itu Abu memahami seperti itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maksudnya dari masjid ke masjid. Masjid itu arti harfiahnya adalah tempat sujud. Masjid adalah tempat sujud. Sujud itu maknanya adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid ke masjid berarti Muhammad selalu mengabdi, selalu menghambakan diri kepada Allah. Abdihi tadi. Ya, jadi Muhammad SAW itu dari segala hal tetap dirinya itu sebagai hamba Allah, bukan menjadi hamba lain. Nah, itu terbukti nanti di dalam sejarahnya masalah Isra dan Mi'raj itu.